Halo guys, welcome back to my channel bersama saya Ilham Wahid. Dan sorry banget gue sudah lama tidak upload konten tentang sepak bola ya. Karena apa ya? Karena gue sibuk sih, bukan sibuk sih, lebih tepatnya sok sibuk aja sih. Karena ya kelihatan kayak ada kegiatan gitu. Ya nggak beneran sibuk. Oke, di sini gue mau ngebahas peluang timnas Indonesia di round 3. Dan pasti kalian sudah tahu kan, untuk drawing grupnya sudah selesai dan timnas Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, Cina, dan timnas Indonesia. Oke, untuk peluang lolos langsung itu sangat sulit, mungkin kecil ada, tapi ada untuk peluang lolos ke maju ke Piala Dunia langsung itu ada, mungkin berapa persennya, mungkin menurut gue ini peluang timnas untuk lolos langsung ke Piala Dunia itu hanya 25%, bahkan cuma 20%. Karena kenapa? Karena semua negara itu di atas level kita, di atas level pemain kita, apalagi Jepang, Australia, Arab Saudi, ya itu pasti susah sangat dikalahkan oleh timnas Indonesia. Kita sudah pernah ketemu Jepang, Australia di Piala Asia 2023 kemarin, dan hasilnya kita kalah dan dibantai. Lawan Jepang kita kalah 3-1. Permainan juga cukup bagus sih sebenarnya. Lawan Australia kita dibantai 4-0. Dan lawan Bahrain terakhir gue nggak tahu, mungkin terakhir lawan Bahrain gue kita dibantai 10-0 kali ya. Lawan Cina gue nggak tahu kapan terakhir timnas senior lawan Cina. Tapi untuk peluang untuk lolos itu sulit. Peluang timnas Indonesia itu ada di round 4 sebenarnya. Kalau kita bisa berposisi di peringkat 3 atau 4, kita berpeluang lolos ke Piala Dunia melalui round 4. Dan round 4 itu isinya tuh negara-negara selevel atau levelnya tuh sama, ya hampir mirip lah. Mungkin ini timnas Indonesia, mungkin ini di atasnya, ya seginilah levelnya. Nah, kesempatan peluang timnas Indonesia tuh ada di situ, di round 4. Kalau kita lolos langsung melalui grup round 3 itu sangat sulit. Kita harus bisa melewati Jepang, Australia, Arab Saudi, itu benar-benar sulit. Dan salah satunya kita untuk lolos ya cuman melalui round 4. Nah, di round 4 itu nanti dibagi menjadi, kalau nggak salah, dua grup. Peringkat 3 dan 4 dari round 3 kan berisikan 3 dan 4, berarti ada dua grup, masing-masing grup berisikan 3 negara. Peringkat 1 dan 2 itu lolos langsung ke Piala Dunia, dan peringkat 2 runner up itu akan diadu. Runner up grup A, runner up grup B ditanding menjadi satu. Nanti pemenangnya akan mendapatkan jatah playoff kontinental, atau akan melawan federasi lain, misal kayak CONMEBOL, CONCACAF, atau UEFA, atau dari Afrika. Untuk Asia sendiri kalau nggak salah akan melawan CONCACAF, antara CONCACAF sama CONMEBOL. CONCACAF kayaknya akan berhadapan dengan CONCACAF. Nah, peluang kita itu di situ di round 4, karena negara-negara di situ itu hampir mirip lah, selevel lah, untuk lolos ke Piala Dunia, untuk merebutkan sisa tiket lolos ya, ke putaran berikutnya. Dan gue sangat berharap semoga kasus Martin Paes cepat selesai, dan kita benar-benar butuh sosok penjaga gawang yang tinggi, dan seperti Martin Paes itu cocok buat Indonesia, dan itu sangat dibutuhkan di round 3, mengingat lawan-lawan kita ya kalian tahu sendiri ya, ada Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain tidak bisa dipandang remeh, maupun Cina. Dan semoga PSSI segera mengurus masalah Martin Paes agar bisa memperkuat timnas Indonesia di round 3. Bukan berarti Hernando jelek, tapi menurut gue itu kurang ya.
Kalau buat persaingan di round 3 Hernando itu cukup kurang. Sebetulnya pengalaman Hernando juga bagus sih, tapi ya menurut gue kurang aja sih. Ya, Martin Paes sangat cocok dan semoga saja ada pemain lagi yang akan membela timnas Indonesia, khususnya di lini striker lah. Dan timnas Indonesia tuh minim striker, cuk, dan hampir tidak ada striker tajam yang diharapkan Sinteyong. Semoga saja ada pemain diaspora yang ngebela timnas Indonesia di round 3 nanti, dan berposisi striker. Rumornya sih ada ya pemain FC Utrecht agak salah. Ya pemain FC Utrecht, semoga saja benar. Dan kalau benar ya level kita akan semakin naik ya dengan adanya pemain diaspora itu tadi, dan kita bisa bersaing lah di round 3 nanti. Semoga bisa mendapatkan hasil yang memuaskan, dan kalaupun kita tidak lolos melalui round 3, masih ada round 4 dan kita harus membidik peringkat 3 dan 4 agar bisa lolos ke round 4. Nah, di round 4 situ akan bersaing dengan 3 negara, akan merebutkan 1 tiket dan 1 jatah playoff untuk mewakili Asia, akan berhadapan dengan Amerika, mungkin Amerika atau enggak Afrika, gue nggak tahu ya. Sebenarnya seperti itulah pokok, melawan dari kontinental lain, federasi lain. Ya, sebenarnya untuk lolos itu sulit karena tim Indonesia itu berada, menurut gue ini merupakan grup neraka bagi timnas Indonesia, karena ya lo tahu sendiri kan pemain kita itu mediocre di bawah semua pemain Jepang, Australia, Arab Saudi, bahkan Bahrain. Dan itu tidak bisa dipandang remeh Bahrain, Cina. Semoga saja ada keajaiban, tiba-tiba timnas Indonesia bisa melaju langsung, bisa keluar dari round 3 dan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 yang akan diadakan di Meksiko, Kanada, dan USA. Dan untuk Piala Dunia 2026 itu diikuti oleh 48 tim. Kenapa ada sampai round 5? Round 5 itu round yang merebutkan 1 jatah playoff untuk berhadapan dengan kontinental lain atau ya federasi sepak bola lain seperti CONCACAF yang disebutkan tadi di awal, CONCACAF, CONMEBOL, akan berhadapan dengan kontinental. Lebih tepatnya sama seperti playoff timnas Indonesia U23 berhadapan dengan Guinea U23 untuk merebutkan 1 tiket Olimpiade Parisnya. Kurang lebihnya sama seperti itu. Ada playoff, kita akan kalau kita lolos ke playoff ya kita akan berhadapan dari negara lain, dari benua lain. Oke, untuk format Piala 2026 itu diikuti oleh 48 negara. Kebetulan Asia mendapatkan jatah 8+1 alias bisa diwakili oleh 8 negara, bisa diwakili oleh 9 negara, tergantung di playoff-nya nanti. Negara Asia bisa menangkan pertandingan atau tidak. Jika menang, ya at least kuota Asia menambah menjadi 9. Sebenarnya untuk lolos ke Piala Dunia itu terlalu dini menurut saya, karena kenapa? Pemain kita itu dihuni oleh pemain-pemain yang masih muda, minim pengalaman, atau apalagi di Piala Dunia itu benar-benar jika kita lolos ke Piala Dunia, kita benar-benar menjadi negara bulat-bulatan atau ya itulah negara debutan bukan negara debutan. Sebenarnya kita pernah lolos ke Piala Dunia, saat itu namanya bukan Indonesia tapi India Belanda kalau nggak salah. Ya kembali ke konteks awal, timnas Indonesia jika lolos ke Piala Dunia itu masih terlalu dini. Pemain-pemain kita masih minim pengalaman, apalagi saat berhadapan dengan lawan tim-tim besar. Kenapa gue bilang minim pengalaman? Karena kita melihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, saat kita away ke Irak kita dibantai 5-1. Benar-benar kelihatan mental timnas Indonesia benar-benar parah, benar-benar down di
bermain di hadapan supporter lawan itu bener-bener gila, daunnya itu kelihatan banget, permainannya tidak efektif. Itulah kenapa gue bilang terlalu dini. Mungkin timnas Indonesia akan matang di 2030 di Piala Dunia 2030 jika lolos. Jika lolos, pemain timnas Indonesia akan matang, dan rata-rata pemain timnas Indonesia sudah di usia matang, usia sepak bola. Ya, semoga aja timnas kita bisa melaluinya, dan semoga saja jika nanti lolos kita dukung dan kita memberikan dukungan sebisa kita doakan dukungan, dan jangan pernah menghujat pemain jika nanti hasilnya sesuai tidak harapan kita. Jangan pernah menghujat ini itu sampai serang-serang pemain, bahkan ada yang lebih parah sampai serang-serang lawan. Itu menurut gue itu rasis ya, sangat-sangat tidak dianjurkan. Tidak usah seperti itu. Kalian tinggal menikmati aja sepak bola kita, karena sepak bola kita tuh lagi berkembang, sedang berkembang. Semoga saja di bawah asuhan Sintayong itu kita bisa lolos ke Piala Dunia. Ya, gue berharap seperti itu, meskipun tim ini masih muda banget untuk lolos ke Piala Dunia, tapi semoga saja kita bisa melaluinya dan kita bisa lolos. Apapun hasilnya nanti, jika kita lolos ke Piala Dunia itu sudah urusan carry lah, urusan belakang. Dan itu saja menurut gue, peluang timnas Indonesia itu ada, tapi cuma 20%. Dan buat kalian yang sudah menonton, terima kasih banget, dan sorry banget kalau suara gue lagi ngomong belibet karena gue tidak terbiasa di depan kamera, dan ini baru belajar, masih ada proses belajarnya lah. Dan itu saja, jangan lupa klik subscribe, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa tulis di kolom komentar sejauh mana kita akan bisa bersaing di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tulis di kolom komentar. Thank you buat kalian yang sudah menonton.